Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, mari kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita membaca 4 kalimat atau 4 hal yang dicobakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim bisa menjalani cobaan itu dengan baik, lalu Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam atau sebagai panutan dari orang-orang yang beriman. Sekarang makna isyari. Makna al-isyari. Bismillahirrahmanirrahim. Satuhune wala tegese wilayah iku netepaken balak ora zahir apa wilayah ing atase makdin ma'insani angin kelawan den urobaken mulat-mulatin nurul bala kaya dene paribasane wong Arab al bala lil wala kallahabi lidzahab. Setune sesungguhnya wala, kata wala dalam bahasa Arab yang berarti wali, kekasih, itu berarti menetapkan cobaan. Tidak ada wilayah, tidak ada kewalian atas manusia kecuali pasti didahului dengan nyala api yang besar sekali dalam bentuk bala atau dalam bentuk cobaan. Seperti pepatah Arab yang mengatakan al-bala lil wala kallahabi lidzahabi. Cobaan bagi kekasih itu bagaikan api, nyala api bagi emas ya. Kalau emas mau dibentuk itu pasti dipanaskan dulu dengan api. Juga kalau orang mau dijadikan kekasih Allah, maka orang itu akan dicoba oleh Allah. Semono uga iya kacobane Nabi Ibrahim, mongko nalika kena coba Khalilullah Nabi Ibrahim kelawan coba nubuwat lan coba risalah, mongko anuhoni kelawan den tampani sabar. Tegese sabar nalika tekane coba kelawan makruhat utawa fakdul ma liwafat lan malih den tampani kelawan ridho ing dalem barang kang wis ngersakaken sapa Allah. Demikian juga Nabi Ibrahim dicoba, dia akan diangkat sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, dicoba dengan cobaan kenabian dan kerisalahan ya. Nabi yang mendapatkan wahyu untuk dilaksanakan untuk dirinya sendiri, tapi kalau risalah atau rasul itu mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada kaumnya. Maka Nabi Ibrahim membenarkan cobaan itu dengan menerimanya dengan kesabaran. Maksudnya sabar ketika datang cobaan itu yang berupa hal-hal yang tidak disukai ya, atau tidak adanya air, atau
kematian seseorang dan seterusnya, seorang kerabat, dan juga diterima dengan ridho. Selain tadi dengan sabar, juga ridho, rela, karena itu dari Allah. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah itu diterima dengan ridho. Artine miturut apa kersane bendarane orang nganggo iktirad. Maksudnya bahwa semuanya itu diterima, apa kehendak dari tuannya itu diterima tanpa protes ya, tanpa menentang. Lan malih den tampani kelawan taslim, artine pasrah apa kersane bendarane. Qala idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Dan juga Nabi Ibrahim menerima itu dengan pasrah. Maksudnya adalah menyerahkan diri kepada kehendak tuannya. Sebagaimana dalam firman Allah, ketika Tuhannya berkata kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah, maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku berserah diri kepada Tuhan yang menjaga atau membesarkan alam ini atau seluruh alam. Mongko tatkala wis sampurna oleh nampani coba, mongko den paringi wilayah biqaulihi ta'ala inni ja'iluka linnasi imama. Maka ketika Nabi Ibrahim telah sempurna dalam menerima cobaan itu, maka oleh Allah diberi wilayah, diberi derajat kekasih ya. Dengan firman-Nya, wahai Ibrahim, aku jadikan kamu sebagai pemimpin bagi manusia. Artine andate akan ingsun ing sira ya Ibrahim panutan anuduhaken marang menungso kabeh maring thoriqul millah kelawan pangucapira lan penggawinira lan pakartinira. Maksudnya aku jadikan kau wahai Ibrahim ikutan ya, atau imam ikutan, pemimpin yang diikuti, yang akan menunjukkan kepada manusia jalan agama ya, dengan ucapan perbuatan atau tingkah lakumu. Lan malih andadekaken ingsun ing sira ya Ibrahim panutan marang wong kang arep ngambah dalan mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Juga artinya aku jadikan engkau wahai Ibrahim panutan bagi orang yang akan menjalani jalan cinta ya. Sebagaimana firman Allah, katakanlah kalau kalian mencintai Allah, maka ikutlah aku, ikut kepada Rasulnya. Dalam hal ini Nabi Ibrahim. Semono uga saanak putune Nabi Ibrahim ingkang padha oleh pangkat wilayah, iya padha kena coba lan iya bisa nampani kelawan sabar ridho lim. Mongko ora hasil wilayah wong kang ora kena coba apa kadare pangkate. Ya, demikian juga anak cucu Nabi Ibrahim yang akan mendapatkan pangkat, akan mendapatkan derajat tertentu yang disebut derajat wilayah atau kekasih Allah, maka pasti dia dicoba dan pasti bisa menerima cobaan itu dengan sabar, rela, dan berserah diri. Nah, orang yang tidak mendapatkan cobaan atau tidak berhasil dalam cobaan tidak akan menerima wilayah, tidak akan menerima pangkat sebagai kekasih Allah. Nuli angendika Allah Subhanahu wa taala kelawan ataf marang wa idzibtala ngarep ya. Maka lalu Allah berfirman dengan mengatafkan, dengan ataf itu mengikutkan ya, ada dua kalimat yang berurutan. Kalimat yang depan itu namanya
itu yang diikuti ya, yang di belakang itu yang mengikuti ma'tuf dan ma'tuf alaih ya. Jadi ini diatafkan, artinya masih merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Wa ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Nuturana sira Muhammad marang umat ira nalikane andadekaken ingsun ing bait yakni Ka'bah, ingsun dadekaken piranti panggonane amrih ganjaran utawa panggonan bola baline menungso krana arah nglakoni manasikil haji wal umrah. Beritahukanlah olehmu wahai Muhammad kepada umatmu semua, ketika aku buat bait, aku buat rumah, yakni Ka'bah, aku jadikan rumah itu sebagai tempat mencari ganjaran atau tempat kembali bolak-baliknya orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Lan malih andadekaken ingsun ing tanah haram dadi panggonan ingkang aman saking adzabul kaduwe wong kang nglakoni haji lan umroh, lan aman saking tipu tinipu, lan aman saking judam lan baros ya. Dan aku jadikan tanah haram Mekah sebagai tempat yang aman dari siksaan akhirat bagi orang yang menjalankan haji dan umroh, serta aman dari tipu menipu ya, serta aman dari penyakit judam dan baros, itu penyakit kulit yang mungkin lepra ya, kusta ya. Jadi ini dijamin ya, walaupun ya jaminan itu berlakunya tentu untuk tidak disiksa di akhirat ya, nanti di akhirat di dunia ya, tanah haram itu pada umumnya tidak terjadi hal-hal yang tadi yang banyak penyakitnya, enggak terjadi penyakit, tidak banyak, walaupun di dalam sejarah ya beberapa kali terjadi perang di Mekah maupun yang sampai merusakkan Ka'bah ya. Ya, tapi itu peristiwa yang sangat jarang ya. Ya, dulu pernah ketika zaman perang antara Bani Umayyah dan Abdullah bin Zubair, itu bahkan Ka'bahnya sampai hancur, Hajar Aswadnya hilang, dibawa orang, baru ratusan tahun kemudian kembali. Lan padha ngalapo sira kabeh saking labete telapake Nabi Ibrahim alapen gawenen pesolatan, tegese watu ingkang kanggo jumenenge Nabi Ibrahim wektu binau Ka'bah, lan zahir labete tapak karone ana ing dalem iku watu. Dan jadikanlah bekas telapak kaki Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini perintah kepada Nabi Muhammad. Maksudnya batu yang dipakai untuk berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dan di situ lalu karena terlalu lama dipakai untuk berdiri, itu lalu ada bekas kaki dua bekas telapak kaki, yang itu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim ya. Tapi sekarang sudah tidak bisa dilihat lagi bekas kakinya itu, tempatnya masih ada.
Dan lan wis perintah ingsun ing Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail, ingsun perintahi ing yen to bersih-bersihana bait ingsun, bersih-bersihana saking berhala krana arah wong kang padha tawaf, tegese wong kang tegese wong manca negara lan wong kang padha mukim lan wong kang rukuk sujud kelawan salat. Ya. Dalam ayat tadi dikatakan dan aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar membersihkan rumahku itu dari berhala, ya, agar bisa dipakai untuk tawaf orang, baik orang dari luar daerah maupun orang yang mukim di Mekah. Ya, juga untuk orang yang sujud dan sholat. Ya ni artine setuhune Allah Subhanahu wa taala wis ndadekaken ing iki Ka'bah piranti amrih ganjaran akhirat hingga tikel-tikel ganjaran ing dalam sak rakaat dadi 1.000 rakaat ing dalam liyane negara Mekah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ka'bah ini sarana untuk memperoleh atau untuk mencari pahala akhirat, ya, sampai berlipat-lipat. Bahkan 1 rakaat di sholat di situ di Masjid Mekah itu lebih utama daripada 100.000 rakaat di luar Mekah. Lan den dadekaken piranti panggonan bola-baline menungso kabeh ora ana wong kang wis teka ing negara Mekah angin sawise wis bali mulih mongko kepengin baleni marang Mekah krana ana ingkang durung hasil maksude. Ya, dan juga Mekah itu dijadikan tempat di mana orang berkali-kali ke situ. Karena setiap kali orang sudah pernah ke Mekah, pasti ketika pulang dia ingin lagi ke situ. Karena ada sesuatu yang belum tercapai di situ. Lan malih perintah Allah Subhanahu wa taala marang manungsa kabeh kapure salat ana ing burine makam Ibrahim. Dan juga Allah memerintahkan agar manusia itu sholat di belakang makam Ibrahim, di belakang tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ya, itu perintahnya. Sekarang menyimpang sedikit, ada pasal mengenai kisah Nabi Ibrahim dan anaknya. Faslun fi qissati Khalilir Rahman wa qissati Ismail wa qissati maqami Ibrahim alaihimassalam. Fasal tentang kisah Khalilur Rahman, yakni Nabi Ibrahim, serta Nabi Ismail dan makam Ibrahim. Ya, jadi ini kisah yang sedikit berbeda dari tadi. Tatkalane wis slamet Khalilullah Nabi Ibrahim saka naru Namrud, maka muhajir saking negara Babil ngalih marang Syam krana arah lumayu saking fitnahin Namrud. Tatkalanya ketika Nabi Ibrahim sudah selamat dari apinya Namrud, maka lalu dia hijrah dari Babil, dari Mesopotamia ke Syam. Kalau sekarang Mesopotamia itu Irak. Dari Irak ke Syam karena ingin menyelamatkan diri dari fitnah Raja Namrud. Mongko leren Nabi Ibrahim ana ing negara Harran mukim masyaallah, mongko nuli lunga pangkat marang negara Mesir. Nah, lalu setelah di Syam, di Syria, Nabi Ibrahim tinggal di kota namanya kota Harran, ya, di pantai. Tinggal di situ sementara waktu, lalu setelah itu terus melanjutkan perjalanan sampai ke Mesir.
Ing jerone negara Mesir iku ana Fir'aun Mesir kang jabar. Di Mesir pada waktu itu dikuasai oleh seorang raja, ya Fir'aun itu raja-raja Mesir yang sangat despotik ya, yang menindas mungkin begitu. Nalikane pangkat Nabi Ibrahim saking Babil iku wong telu, Nabi Ibrahim lan bojone Sayyidatuna Sarah lan Lut bin akhihi. Lan ana Nabi Ibrahim iku luweh surtine wong lanang marang wadone, ing hale Sayyidatuna Sarah iku luweh ayu-ayune menungso ing dalem bumi. Mongko saking surtine Nabi Ibrahim marang bojone, mongko den pikul bojone ing dalem pelangkin. Sartane Nabi Lut mongko nuli tutuk ing negara Mesir. Mongko ana wong kang matur marang Jabar ratu Mesir, yen ana ing ngriki wonten tiyang ayu rupane. Nah, Nabi Ibrahim berangkatnya ke Mesir itu 3 orang, yaitu dia sendiri, lalu istrinya dan keponakannya, yaitu Nabi Lot. Nah, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat surti itu 2 pengertian ya, bisa sangat cemburuan, bisa sangat memperhatikan ya. Ya, bisa dua-duanya di sini ya. Mungkin sangat perhatian kepada istrinya. Sementara istrinya Sayyidatina Sarah itu adalah sangat cantik ya. Dikatakan ayu-ayune menungso ing dalam bumi ya. Waktu itu merupakan perempuan yang paling cantik di bumi. Maka karena sangat perhatiannya Nabi Ibrahim kepada istrinya, maka istrinya itu dimasukkan ke dalam tandu lalu dipikul bersama keponakannya itu Nabi Lot. Maka ketika sampai ke Mesir, ada orang yang menyampaikan kepada Fir'aun yang despotik tadi, yang penindas tadi, tentang kedatangan seorang perempuan yang cantik itu. Mongko nuli den purih nimbali marang Sarah, mongko nuli utusan suwiji wong lanang marang Nabi Ibrahim, yen iku wadon apa bojomu apa dulurmu. Mongko matur Nabi Ibrahim, iki wadon dulurku. Maka lalu sang raja menyuruh memanggil itu Sarah yang dikatakan sangat cantik itu, lalu datanglah utusan raja, seorang laki-laki kepada Nabi Ibrahim, bertanya, apakah perempuan ini istrimu atau saudaramu? Nabi Ibrahim jawab, ini saudaraku. Maka matur utusan, saiki dipun kersakaken ratu katimbalan. Utusan itu lalu mengatakan, ya sekarang juga dipanggil untuk menghadap sang raja. Mongko nuli nuturi Nabi Ibrahim marang bojone ya Sarah, sira ketimbalan ratu zalim Jabar, niate gawe ala sira yen den takoni ngaku dulurku, krana ora ana ing dalem bumi wong Islam liyane aku lan sira lan Lut. Mongko ingsun lan sira lan Lut iku dadi dulur agama arane, krana aku lamun ngaku bojomu menawa gawe fitnah marang aku. Ya. Nabi Ibrahim lalu berpesan kepada istrinya, wahai Sarah, kamu dipanggil oleh raja yang zalim dan ganas atau penindas ya. Pasti niatnya akan berbuat yang tidak baik kepadamu. Maka kalau kamu ditanya, ngaku saja bahwa kamu adalah saudaraku. Karena di dunia ini kan orang beragama Islam hanya 3, aku, kamu, dan Nabi Lut dan Lut. Maka kita ini saudara seagama namanya. Ya, karena kalau kamu mengaku sebagai istriku, barangkali dia akan bertindak yang tidak baik kepadaku. Mongko mlebu dhewe Sarah sarta plangkine lan ing hale Nabi Ibrahim salat nenuwun marang Allah aja kasih kena fitnahe Jabaru Misr. Lalu Sarah masuk ke istana raja, hanya diantar
oleh orang yang memanggul tandu. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim itu sholat lalu berdoa minta supaya tidak terkena fitnahnya pemimpin Mesir itu. Lan sarehne Nabi Ibrahim iku ahlu suruti, mongko buka subhanahu wa ta'ala marang Nabi Ibrahim paningale priksa apa tingkahe bojone Sarah wektu ngalap ana ing ngarepe, wektu ngadep ana ing ngarepe Jabar. Mongko tatkala ningali Jabar marang Sarah, mongko bingung ilang akale saking bangete ayune wadon, ora tau ningali wadon kaya mengkono rupane. Mongko takon sira apane garwa karo Nabi Ibrahim. Mongko matur Sarah, kula niki dulure. Nah, karena Nabi Ibrahim itu tadi orang yang sangat perhatian atau orang yang sangat cemburuan, maka lalu Allah membuka penglihatan Nabi Ibrahim sehingga dia bisa melihat apa yang dilakukan oleh istrinya di dalam istana itu ketika menghadap raja. Maka ketika sang raja Jabbar itu melihat Sarah, maka lalu dia kehilangan akalnya, hilang akal dalam pengertian dia sangat bingung karena melihat perempuan yang sedemikian cantiknya, dia tidak pernah melihat perempuan yang seperti itu. Lalu dia bertanya, kamu apanya Ibrahim? Maka Sarah mengatakan, aku saudaranya. Mongko tatkala ni arep gawe Allah Ratu Jabar, mongko nuwun Sarah marang Allah, ya Rabbi tuan atuhaken punika Jabar saking kula. Nah, ketika Raja Jabar itu ingin melakukan hal yang tidak baik kepada Sarah, maka lalu Sarah berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari tindakan sang Jabar ini. Mongko tatkala ni tangane Jabar arep ngranggeh marang Sarah, mongko nuli den tekak gulune Jabar kaya-kaya gulune ana ingkang nekak. Mongko kelokor-kelokor, mongko nuli tobat ora pisan-pisan nejo gawe Allah. Lan Sarah nuwun, ya Rabbi sampun tuan pejahi, lamun pejah mongko kula mangke dipun kaniaya, mongko nuli waras. Ya. Ketika raja itu ingin meraih Sarah, maka tiba-tiba seperti ada orang yang mencekik, ya, seperti lehernya itu tercekik, sehingga dan nafasnya itu seperti orang yang sekarat, ya. Kelokor-kelokor itu bersuara, bersuara nafasnya. Nah, pada saat itu Sarah berdoa, ya Allah, jangan sampai orang ini mati. Sebab kalau mati nanti pasti akan teraniaya saya, maka saya pasti akan celaka. Begitu. Maka lalu Jabar kembali sehat. Mongko nuli nejo arep gawe Allah malih, mongko nuli katekak gulune malih hingga ambal kaping 3 mangkono. Mongko ngucap Jabar, iki setan balekno marang dulure. Nah, tapi dia belum kapok, ya coba lagi mau meraih badannya Sarah, terjadi lagi dia seperti tercekik lagi sampai 3 kali. Maka lalu dia mengatakan, ini setan ini. Kembalikan saja kepada saudaranya. Ya. Lan sarehne ningali wadon kaya mengkono rupane lan mengkono cahayane, mongko nuli den paringi jariyah piranti kon ngladeni nama Hajar jariyahe Jabar Mesir. Mongko mundur Sarah saking ngarepe Ratu Jabar, slamet sarta oleh jariyah Hajar. Nah, karena kagum terhadap kecantikan Sarah, maka lalu raja itu memberikan budak perempuan agar menjadi pelayannya, jariyahnya atau budak perempuan itu namanya Hajar, ya. Nah, setelah itu lalu Sarah pun keluar dari istana. Saya kira sampai di sini dulu, belum selesai cerita ini. Insya Allah kita lanjutkan besok, dan untuk kali ini kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.